Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi landasan utama belajar fisika dasar di perguruan tinggi ya, khususnya di TPB, teman-teman TPB ITB ya. Umumnya di perguruan tinggi yang lainnya. Oke. Teman-teman sudah lama ya tidak bahas tutorial. Oke, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan tutorial 6. Sekarang udah tutorial 7 ya, saya sudah selesaikan full PDF-nya bagi teman-teman member MFC ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin segera mendapatkan solusi tutorial 7, yuk segera bergabung dengan MFC ya. Oke, lanjut ya, kita tutorial 6. Oke. Nah, tutorial 6 juga saya tidak akan bahas semua ya, keterbatasan waktu juga ya. Oke, seperti ini ada grafik teman-teman ya. Grafik di samping menunjukkan grafik energi potensial sebuah partikel. Jadi ini sebuah partikel ya punya energi potensial. Oke, nah ini ada skalanya. Ini kalau di soal teman-teman di sini 2 ya. Jadi nilai maksimal nilai di sini US katanya ya. US. Nah, US-nya 2 Joule. Nah, kemudian di sini ada 8 strip ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi 8 strip. Nah, berarti satu stripnya itu sekitar 0,25 ya. Oke. Jadi pada saat 10 nih, pada saat 10, nah ini 10 cm di sini ini 0,5 ya, 0,5 Joule. Iya 0,5 Joule. Oke, masanya 2 kilo teman-teman. Fungsinya, nah jadi si energi potensial ini punya fungsi nih. Nah, sesuai ya, sesuai. Karena ini parabola, fungsinya x kuadrat di sini ya. Bentuknya parabola, fungsinya x kuadrat dan positif koefisiennya ya. Kalau positif koefisien x kuadratnya berarti dia terbuka ke atas. Oke, kalau negatif berarti terbuka ke bawah. Gini bentuknya kayak gini. Oke, jika partikel tersebut memiliki kecepatan 85 meter per sekon saat melewati titik keseimbangan, apakah partikel tersebut akan mencapai posisi x dengan 15 cm sebelum berbalik arah? Oke, teman-teman kita jawab ya. Untuk nomor A. Sebenarnya gerak harmonik sederhana ini teman-teman sudah paham belum? Materinya belum saya sampaikan, nanti di pertemuan selanjutnya saya sampaikan materinya. Ini saya pengantar dulu sebentar sedikit, oke? Oke, seperti ini. Nah, misalkan ada sebuah tugas ya yang ditempel pada ujung satunya ke dinding gitu misalnya, ke sebuah dinding misalnya. Kemudian dia ditempelkan dengan sebuah massa M. Oke. Kemudian jika kita tarik ya, misalkan tarik ke kanan gitu ya, ada sebuah gaya F yang kita lakukan, berarti F eksternal ya, F applied gitu ya, F applied, F eksternal, misalkan bergeser gitu kan, jadi seperti ini M. Nah, sejauh data X gitu. Nah, maka saat kita lepaskan ya, nah pada saat kita lepaskan di T sama 0 kita lepaskan, nah berarti bakal ada gaya pemulih teman-teman. Gaya pemulih itu gaya yang memulihkan, mengembalikan keadaannya ke keadaan awal. Keadaan awal kan di sini di posisi x sama dengan setimbang ya, x sama dengan 0. Misalkan pegasnya agak panjang gitu. Nah, itu biar leluasa. Oke. Seperti itulah. Nah, seperti itu nanti ini bakal bergerak ke sini. Nih. Ini ditariknya berarti ada gaya yang melawan. Yang namanya pemulih. Itu adalah gaya pegas, teman-teman. Fs spring, Fs ya, F spring. Nah, ini besarnya adalah minus K perubahan K delta X perubahan jaraknya ya. Oke. Jadi minus itu artinya menunjukkan bahwa dia sifatnya melawan dengan perpindahannya, melawan dengan perpindahan awalnya. Oke. Kemudian si pegas ini, si balok ini akan berosilasi teman-teman ya. Dia akan melakukan sebuah gerakan yang harmonis gitu ya. Harmonis itu artinya jaraknya tetap ya, misalkan ujung ke ujungnya tetap dalam dalam periode tertentu ya. Oke.
Nah, dia balik sini ke kiri, nah, ke sini, oke, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Nah, ini dinamakan satu putaran penuh atau satu gerak harmonik, ya. Nah, gini, satu periode gitu kan. Dari sini ke titik seimbang, ke ujung lagi ke titik maksimum di sini. Nah, ini namanya plus maksimum gitu. Ini min maksimum. Sorry, min amplitude maksimum. Nah, gitu. Jadi dia partikel ini bakal berosilasi di min A dan A dan min A gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi dia tidak akan keluar dari jalur A maksimalnya ya. Oke, yuk kita lihat tentang kondisinya. Nih kecepatannya ada kata saat melewati titik setimbang. Nih di sini. Berarti di titik setimbang, di titik sini dia saat mau ke sini punya kecepatan 85 meter per sekon. Nah, kita akan tinjau tinjauan energi mekanik teman-teman ya, energi mekanik. Nah, energi mekanik itu kan terdiri dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, kita ambil dua titik teman-teman yang cukup ekstrim lah. Jadi di titik yang ekstrim ya, di titik maksimum kita ambil di titik maksimum, dan di titik setimbang di titik x sama dengan 0. Berarti x sama dengan a. Oke, kita tinjau. Kemudian di titik setimbang atau x-nya sama dengan 0. Bagaimana kondisi energi mekaniknya? Nah, kalau di sini energi mekaniknya berarti sama dengan energi potensialnya gimana? Energi potensialnya ada karena di titik maksimum jaraknya tergang maksimum, si pegasnya maksimum tergang. Berarti setengah K A kuadrat ya teman-teman. Oke, kalau kinetiknya gimana? Kinetiknya adalah 0. Kenapa? Karena di titik maksimal ya si pegas itu si baloknya berhenti sesaat. Jadi dia bergerak terus berhenti di titik maksimum, kemudian dia balik arah ya. Oke. Nah, kemudian di titik setimbang, nah energi mekaniknya gimana? Itu energi potensialnya adalah 0 teman-teman. Kenapa 0? Karena kan setengah K X kuadrat, X-nya 0, setengah K 0 kuadrat, berarti 0 teman-teman. Berarti yang bersisa adalah kinetik. Nah, begitu teman-teman. Nah, berarti energi kinetik di titik seimbang itu adalah energi maksimal, atau kita bisa namakan energi mekanik sistem. Sama juga kalau energi potensial di ujung atau di apa tuh di amplitudo itu juga mewakili sebagai energi maksimalnya ya, energi mekanik sistem. Jadi energi mekanik sistem itu sama dengan setengah mv max kuadrat atau sama dengan yang ini setengah K A kuadrat. Nah, di soal diberikan bahwa data di X sama dengan 0 itu energi kinetiknya punya kecepatan, berarti nanti energi kinetiknya maksimum teman-teman. Ya udah, berarti kita lihat energi kinetik di titik setimbang itu adalah setengah mv kuadrat. Oke, setengah masanya 2 ya, masanya 2. Ini 2 kilo. Oke, dikali V-nya 85 ya. 85 dikuadratkan. 2 bagi 2 memang habis ya. Berarti bersisa adalah 85. 85 kuadrat. 7.225 teman-teman ya. 7.225 Joule. Bentar. Ini meter atau sentimeter teman-teman? Di soalnya, bentar. Oke. Nah, ini sudah ya. Oke, kita lihat sentimeter teman-teman ya. Sorry ya. Jadi saya salah nulis. Di sini harus sentimeter ya. Nah, berarti kalau sentimeter ini dibagi
dibagi 10.000 ya, karena kan cm kuadrat. Oke, berarti 7225 dibagi 10.000 ya, 0,72 teman-teman ya, sorry, 0,72 Joule. Nah, ini belum dikali 10 pangkat min 4 kan. Nah, jadi K maksimalnya atau energi mekanik sistem itu sebesar ini teman-teman. Nah, oke, jadi energi total sistem itu 0,72 Joule. Oke. Nah, teman-teman, kita cek energi potensial sistem untuk mencari nilai B-nya ya ini. Karena kan kita ingin mengecek di posisi mana gitu partikel itu balik arah, mencapai nggak 15 cm ya. Kalau dia misalkan lebih dari 15 cm berarti kan jawabannya ini lebih pas berbalik arahnya. Kita belum cek. Oke. Nah, kita lihat data di soal. Ada energi potensialnya U-nya sama dengan Bx kuadrat. Oke. Nah, kita tinjau titik maksimal teman-teman, karena kan kita ingin tahu nyampe nggak di 15 cm ke ujungnya gitu amplitude maksimalnya. Yuk kita cek dengan energi mekanik sistem total, karena energi mekanik sistem total itu sama dengan energi mekanik di ujungnya, di amplitudenya ya. Oke, berarti ini udah ada 0,72 sama dengan B. Oke, X nya, oh iya sorry, jangan langsung ini untuk nanti yang terakhir. Oh udah, kita lihat di grafik ya, lihat yang ini nih, data ini aja. Kita mencari B dulu. Nah, ini data di 10 kan udah ada 0,5. Berarti ini 0,5 teman-teman. 0,5 Joule. Nah, ini X nya adalah 10 cm. Saya dalam senti aja ya, nggak apa-apa. Nah gitu, jadi satuannya nanti masih dalam senti. Berarti B nya adalah 0,5. Oke, ini 10 dikali 2 10 kuadrat ya. Jadi nanti dibagi ini B nya, jadi kali 10 pangkat min 2, jadi 5 kali 10 pangkat min 3 Joule per cm kuadrat. Nah gitu, itu nilai B nya teman-teman. Nah, sekarang kita cek apakah dia amplitudenya adalah 15 cm lebih atau belum. Oke, kita cek dari energi total ini, energi mekanik sistem. Oke, kita ceknya di atas aja ya, sini kan kosong. Nah, seperti ini. Berarti energi kinetik sistemnya, energi sistem itu sama dengan Bx kuadrat. X nya jadi A ya, atau X aja lah nggak apa-apa. Bx kuadrat. Berarti kita ingin tahu X nya berapa. U sistemnya 0,72 sama dengan B nya udah ada nih, 5 kali 10 pangkat min 3 Joule per cm kuadrat dikali bolehlah amplitudo kuadrat. Nah, berarti tinggal ini bagi ini teman-teman, 0, jadi nanti hasilnya dalam senti, karena kan saya belum berubah senti ke meternya, jadi hasilnya dalam senti. 0,72 dibagi ini dulu, 5 dibagi 1000. Nah, berarti 0,72 dibagi yang itu ans 144 teman-teman. 144 sama dengan A kuadrat. Nah, ini dalam cm kuadrat kan. Nah, kira-kira berapa A-nya teman-teman? Nah, berarti amplitudenya ada 12 cm teman-teman. Ya, berarti ini kan pertanyaannya 15 cm. Berarti jawabannya gimana? Apakah partikel tersebut mencapai posisi 15? Ternyata tidak teman-teman, karena posisi maksimumnya kan 12 cm. Nah, artinya pada saat 12 cm itu maksimal dan dia berbalik arah di 12 cm. Jadi dia tidak mencapai jawaban berani. Berarti tidak mencapai posisi 15 cm. Oke, itu jawaban nomor A. Oke, nomor B langsung aja tebak. Nomor B nggak usah dihitung. Jika ya kan tidak. Oke, berapa kecepatan posisi X? Ya tidak. Berarti nomor B adalah tidak ada, maksudnya tidak mencapai, dan kecepatan di X 15 tidak bisa kita tentukan. Oke, mungkin itu saja teman-teman pengantar lanjutan dari tutorial 6.
Oke, bagi teman-teman yang ingin solusi lengkap dari tutorial 6, silahkan bergabung dengan Mesce ya. Di sana saya akan membagikan full PDF-nya. Juga teman-teman bebas berkonsultasi dengan saya tentang soal tutorial, soal praktikum, soal holiday, soal YOM, soal sirwe, apapun. Saya akan membantu teman-teman memaksimalkan potensi teman-teman di dalam bidang fisika dasar. Begitupun untuk mata kuliah yang lain, matematika atau kalkulus, kimia dasar juga dibantu sama tim Mesce ya, tim kita. Teman-teman free, bebas untuk bertanya hal-hal seputar tutorial, UTS, maaf maksudnya soal-soal UTS tahun lalu. Kita tidak membantu pas UTS, bukan itu. Membantu PR teman-teman, apalagi tugas gitu. Kita akan bantu semaksimal mungkin agar teman-teman meraih nilai optimal, juga meraih pengetahuan yang sangat mendalam di mata kuliah dasar di TPB ITB ini. Begitupun mata kuliah di universitas yang lain, silahkan. Kita juga sekarang sudah menerima beberapa yang ikut join di MES, ITS ada, Telkom, Universitas Pertamina, Unpar, Maranatha dan sebagainya. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat optimis. Salam berfisika.com. Dadah.